Sebelum dimulai kajian tafsir, saya akan menawarkan sesuatu khususnya bagi panjenengan yang mungkin belum tahu saja. Dulu pernah disampaikan. Jadi terkait ada, ya sebetulnya bukan permintaan, jadi keluhan ke saya. Jadi untuk membaca buku induk, terutama hadis, buku induk hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya, itu kan sangat sulit untuk membeli kitab mahal. Memang lebih bagus membeli kitab memang ya. Nah ini untuk memudahkan panjenengan yang sok buka-buka buku induk ning tidak punya, ini ada software Bapak Ibu. Jadi lebih memudahkan panjenengan kalau buka buku induk. Di sini ada 9 kitab ya, Bukhari, Muslim dan seterusnya. Cuman syaratnya harus punya komputer. Syaratnya itu ya. PC boleh, laptop boleh. Jadi ini hanya demo sekilas saja. Isinya 9 kitab 9 imam. Itu nek dihitung jilidnya, yang pertama ini 4, kedua 4, berikutnya 6 semuanya. Jadi nek ditumpuk neng meja itu kebak. Nah, ini besarnya hanya setengah GB, kurang dikit, jadi ringan. Sudah ada terjemahannya. Jadi umpamanya mencari hadis nih, panjenengan yang belum tahu hadisnya, yang penting ada satu kata yang hafal atau 2 kata gitu. Nanti ditulis di sini di kotak ini, terus ini diklik semua, klik centang semua ini yang biru semua ini, kecil-kecil ya. Nanti akan keluar seperti tampilan ini. Ada Arabnya, ada terjemahannya. Terus nek panjenengan ya umpamanya penulis, jadi pengen nulis-nulis, ini bisa langsung di copy paste ke Word. Itu sudah jadi tulisan nantinya. Jadi itu yang pertama. Ini yang kecil nih. Kemudian yang besar, nek panjenengan pengen lebih teliti lagi, ada software namanya ini 20 GB. Nih. Isinya ini satu perpustakaan isinya ini. Jadi nek ditumpuk di almari tidak cukup kitabnya. Satu perpustakaan karena ada 31.000 judul. Judulnya 31.000. Padahal satu kitab itu ada yang 18 jilid. Satu judul itu tebal-tebal. Jadi umpamanya ini ya, buka buku misalkan ini. Ini ada buku fikih, kemudian tafsir, akidah dan seterusnya. Nah, ini tidak saya urutkan. Misalkan buka buku tafsir. Buku tafsir itu kan jumlahnya ratusan kitab. Jadi klik begini, nah ini isinya semua kitab tafsir ini, yang coklat ini ya. Nah ini 3D ini judul ini. Nanti jilidnya seperti yang kita kaji itu 10 jilid, ada 4, jadi 40 jilid nih. Ya ini, itu nek pengen teliti lagi. Kalau panjenengan memperoleh ini gratis. Belum bisa diajari gratis. Nek jenengan tuku kitabnya, jenengan jual rumah tidak mungkin dapat. Ini mahal sekali kalau ini kitabnya, karena 31.000 judul. Ini jenengan ngersake, saya caosi sak ngajar ini. Nanti kencan dulu tapi nggih, jangan dadak seperti ini. Jadi kencar dulu kapan belajar di Masjid An-Nakhal sini aja. Ndak lama kok, ndak sulit. Yang penting ada kemauan.
Yang penting ada manfaatnya besar. Nek bagi saya ini kebutuhan vital sudah. Jadi daripada beli kitab, nah nanti ada yang nolak memang, ada teman itu yang nolak. Tak kasih tahu teman ya kenalan teman yang suka ceramah lah gitu. Itu kan banyak salahnya. Lah nolak gitu, tak tanya, jenengan sudah buka. Duwe ora kok buka. Lah kok iso nyalahke. Ya. Jadi memang tidak ada yang sempurna made in manusia itu. Kesalahan itu pasti ya ada. Tapi kalau tidak mau sama sekali ini kan juga salah kan gitu ya. Jadi buka buku itu kelemahannya pertama males. Nggih napa nggih? Tur suwe kedua. Nyari satu hadis itu belum tentu 1 jam dapat. Tapi ini tidak hitungan jam tapi detik. Satu hadis sekian detik sudah ketemu. Yang penting tadi ada beberapa kata yang masih ingat gitu nggih. Kata kunci namanya nggih. Itu masih ingat. Jadi seperti itu. Nah nanti dari yang kecil ini bisa diteliti ya, yang besar ini. Jadi nanti panjenengan kalau memang mau menjadi kritis terhadap hadis yang beredar. Hadis yang beredar itu baik di internet maupun lewat khotib Jumat, terutama khotib Jumat itu ya sok ngawur loh. Hadis riwayat Tirmidzi itu disampaikan hadis riwayat Bukhari itu. Orang ngawur itu. Dan khotib itu tidak merasa salah mergo buku ini yang ngono. Buku ini kan hanya karangan, bukan buku induk. Ngutipnya keliru, buku ini keliru, maka yang membaca juga keliru, disampaikan keliru. Padahal hadisnya yang sahih rawahu Bukhari itu mangkadzaba alayya muta'amidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi menyampaikan barang siapa yang berdusta bohongi jamaah atas namaku, ini loh hadis misalkan gitu, rawahu Bukhari, padahal keliru itu bohong, falyatabawa maka harus menempati maq'adahu tempatnya ya, di jahanam. Tuh nih para khotib mohon hati-hati nih. Jadi ini bisa digunakan untuk ngecek, oh hadisnya ini yang betul rawahu siapa. Nah ini bisa nggih. Jadi ini menurut saya Allah memudahkan untuk hambanya lewat software ya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Soal ada kelemahan kesalahan itu pasti, ya pasti gitu ya. Kitab Indo aja yang berupa buku kitab itu penerbitnya beda, nomornya ya beda loh. Bukhari nomor 1335. Nanti penerbit yang lain mengatakan 35 tapi 40 misalkan. Bisa jadi nomornya tidak sama, tapi isinya sama gitu. Ini itu yang kitab yang saya tahu. Nah, ini software untuk memudahkan khususnya bagi panjenengan yang pengen membaca buku induk. Ini Arab semua, kelemahannya di situ nggih. Nah, ini Arab semua. Jadi contohnya misalkan gini. Ini buka buku tafsir surat Al-Fatihah ayat 1. Tafsirnya umpamanya ya Tobari, nah semacam ini. Wis Arab wabeh ra nganggo sandangan ya. Tidak pakai harokat. Lah dulu nek kiai nek cara ngaji ngene iki. Di kertas dibacakan kiainya, santrine muridnya ya, saya dulu pernah jadi murid ya, bukan santri. Itu ya seperti menteleng terus gitu, tahu-tahu ngantuk. Nah ini tiap hari begini kayak 1 jam lebih, jadi menteleng tok. Umpama sekarang anak diberi ini kira-kira besok datang lagi ndak? Nek cara kiai dulu gini. Nah ini contoh aja. Monggo nek panjenengan ingkang kersa ngene mboten nggih monggo. Saya tutupnya.
Kita kembali pada materi tentang sabar belum selesai ya. Itu masih separuh lagi ya, tentang sabar. Memang sabar itu berat Bapak Ibu ya. Jadi 85 yang ini sudah belum, kelihatannya ini kelihatannya ya. Surat Al-A'raf 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadzi ursil bihi billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Jadi sabarnya berupa perintah jamak didahului oleh fa. Nah, ini nek coro kiai dibahas khusus Bapak Ibu. Jadi kenapa tidak kok pakai fa? Nah ini huruf fa aja dibahas gitu, satu huruf. Itu nek ngaji coro kiai begitu. Karena ada nanti nek menjelaskan itu jangan sampai tidak pas. Itu maka sebaiknya memang khususnya bagi yang ini ya, yang suka ceramah itu ya, sering ceramah lah gitu. Itu bahasa Arab harusnya sedikit banyak tahu. Jadi nanti biar tidak letterlek terus gitu. Contoh nih yang lalu sudah saya sampaikan ya. Jadi hadis tentang masker nek salat gitu nggih. Itu hadis teksnya memang Nabi melarang. Terus pertanyaannya hukumnya apakah haram? Kan gitu kan dilarang kan gitu ya. Nah, itu pemahamannya tidak begitu letterlek begitu. Umpama letterlek ya monggo silahkan, cuman jangan menentukan hukumnya. Jadi nek letterlek ya dilarang aku ora nganggo. Itu letterlek, monggo itu sah-sah saja. Tapi jangan menentukan hukum, oh itu haram. Lah gitu jangan. Karena menentukan hukum itu harus mudeng istimbat namanya. Ya. Lah istimbat itu syaratnya ngerti bahasa Arab, ngerti ayatul ahkam, ya, dan seterusnya banyak, ada 10 lebih. Harus itu. Jadi tadi sekali lagi nggih, memakai hadis dipakai langsung letterlek monggo itu sah-sah saja. Ning jangan menentukan hukumnya alias menghakimi yang lain. Jenengan sholat kok pakai masker haram misalkan gitu ya, itu jangan ya. Yang lain pakai saya tidak ya diem aja lah gitu. Jadi itu letterlek nggih. Jadi istimbatnya di sana ada hadis 2, yang satu pakai naha itu melarang, yang satu pakai yakrohu kariha itu tidak suka, tidak senang. Nah, berarti melihat secara bahasa hukum memakai penutup mulut, contohnya masker, pokoknya penutup mulut, tidaknya masker, itu makruh, nah gitu. Karena ada kata kariha atau yakrohu. Jadi di situ. Itu contoh kalau manfaat bahasa Arabnya di situ. Kita kembali ke sini. Wa in kana ta'ifah tadi, jika ada segolongan daripada kalian beriman kepadaku, ya, kepada apa yang aku utus, itu termasuk kepada Allah untuk menyampaikan, dan ada pula segolongan yang tidak beriman. Nah, ini jangankan manusia seutuhnya Bapak Ibu nih. Jadi ada yang mukmin, ada yang kafir. Pamang ya, minkum atau mukmin wa minkum kafir, itu di antara kalian ada yang mukmin, ada yang kafir. Itu secara umum.
secara khusus saja masih dikelompokkan oleh Allah, bahwa orang beriman itu ada 3 kelompok. Yang lalu sudah pernah ini surat Fatir ayat 32. Orang beriman itu ada 3 kelompok. Surat Fatir ayat 32. Dzalimun li nafsihi, muqtasid, dan sabik. Dzalimun itu mukmin ning baik ning yang terjelek. Baik ning yang terjelek. Baiknya mukmin, jeleknya suka melanggar. Nah ini melanggar yang besar-besar ya masih mau gitu loh. Ini kelompok yang baik. Jadi kelompok yang baik itu yang mukmin. Lah yang mukmin itu dikelompokkan menjadi 3. Nah terus ada istilah dari 3 ini, yang jelek dari yang terbaik. Nah ini. Jadi kalau namanya dzalimun li nafsihi, itu melakukan dosa besar masih mau. Ya dosa besar banyak nggih. Kemudian yang kedua muqtasid, ini mukmin yang kebaikannya sudah banyak, tapi dosa-dosanya masih ada. Hanya saja dosa besar tidak punya. Nah ini dijelaskan yang paling mencolok orang beriman yang kelompok kedua ini males melaksanakan ibadah yang sunnah. Nah ini. Dan nanti panjenengan bisa mengoreksi dirinya masing-masing. Yang ketiga sabik, ini mukmin yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak melakukan ibadah sunnah. Hatta uhibbah, kata Allah, sehingga aku, kata Allah, menyintainya. Nah ini. Jadi ini kelompok yang kedua. Nah, kita harus berusaha Bapak Ibu. Nah, langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya ya sregep ngaji. Itu yang pertama. Karena tidak sregep ngaji, mau tahu dari mana? Nah gitu nggih. Jadi surat 17 ayat 36 harus mau ngaji gitu. Kalau ndak nanti nek ikut-ikutan, ya kalau yang diikuti benar, kalau tidak, atau keliru persepsi. Contoh keliru persepsi nggih. Ini terungkap dari orangnya sendiri. Jadi mohon maaf ini, saya cerita saya sendiri. Kalau Ramadan habis sholat isya, sholat sunnah, terus mau terawih, saya mesti pulang. Nah ini ternyata ada yang memperhatikan. Pak Idalwe ora tahu terawih, lah gitu terusan. Ini kan persepsinya keliru, ikut-ikutan ning nih, tidak mau tanya, nek ngono saya juga tidak terawih. Akhirnya begitu. Itu ya kekeliruan kalau hanya ikut-ikutan. Ini semacam itu, tidak mau menanyakan kan. Jadi ini ngaji wis ora, mung melihat orang terus mengikuti. Ini celakanya begitu kalau ikut-ikutan. Maka Allah mengingatkan wala takfu ma laisa laka bi ilm, itu surat Al-Isra 17. Nah di sini terhadap kelompok-kelompok yang tadi mukmin kan ada 3. Ini bicaranya mukmin. Ayatnya di sini memang bicaranya terhadap orang yang tidak beriman, ya gitu. Nah kita bicaranya pada khusus kelompok mukmin. Nah karena ada 3 kelompok Bapak Ibu, maka apa yang dikatakan, yang diperbuat itu neko-neko. Nah sikap kita apa? Fasbiru, harus sabar. Jadi kita itu disuruh sabar menerima keadaan saudara kita. Kan misalkan nih contoh yang kecil aja. Ketika kita jamaah Allahu Akbar, adalah kanan kiri kita atau sebelah kanan atau sebelah kiri sukanya nek moco bacaan sholat padahal makmum keras, jenengan terganggu ndak itu? Terganggu nggih? Bacaannya keras. Ya, umi klesik-klesik ning rada banter. Nah ini. Padahal itu tidak diperkenankan. Terus diingatkan. Besok jajar lagi, ya gitu lagi. Diingatkan gitu lagi. Nah, kita harus sabar gitu, Pak. Harus sabar.
ya sudahlah ini rezeki saya gitu aja. Karena sudah mengingatkan, kecuali belum mengingatkan nanti beda. Ada yang lain apa itu, nek sujud kakinya digerakkan terus untuk kukur, masa kukur tiap sujud ya ini. Nah ini bersuara kan gitu. Nah, ini kan ganggu jelas. Belum nanti terganggu oleh saudara kita yang suka membawa anak terus dibiarkan. Ya harusnya nek bawa anak itu ya dimong lah gitu, dijaga. Nek pas agak melanggar, agak nggoda, ditarik. Harusnya bukan gitu, digendong. Itu malah dibiarkan. Ya, namanya orang banyak. Lah kita harus sabar gitu. Ya mengingatkan dengan bahasa yang baik, ini kesabarannya. Maka di sini diperintahkan fasbiru hatta yahkuma bainana, sehingga Allah memberi aturan di antara kita ini. Yahkum bisa menghukum, bisa memberi aturan. Nah ini diatur oleh Allah. Nah, untuk mengetahui aturannya kita kan harus belajar. Oh, anak kecil itu umpamanya boleh dibawa ke masjid asal yang bawa tanggung jawab, kan gitu. Itu harus tahu. Ora dijarno pelayon lewat nggon ngarepe gitu ya ditek nih oleh yang bapaknya. Harusnya kan mumpung ning ngarepku tak candake ben aja mlayu kan gitu. Itu boleh ndak apa-apa. Waktu berdiri nyandak anaknya terus digendong ndak apa-apa. Kan gerakannya banyak itu. Ya ndak apa-apa, namanya ngomong nggih. Ning gandeng tidak tahu dijarno wae kan pelayan terusan kan gitu. Lah kita harus ikut apa itu mencegah anak tersebut supaya tidak lari-lari gitu, gimana sesuai kemampuan. Ya, ini yahkum Bapak Ibu, aturan. Selain hukum nggih, selain hukum juga aturan. Wa wa khairul hakimin, Allah itu benar-benar memberi aturan atau hukum itu mesti baik untuk hambanya. Nah ini, meskipun hamba itu mungkin ya, tidak cocok ya, sebenarnya semuanya itu baik untuk hambanya. Jadi aturan itu bukan untuk Allah. Hambanya mau taat, mau tidak taat, taat Allah tidak untung, tidak taat Allah juga tidak rugi. Itu kembali kepada hambanya. Jadi ini semacam itu. Nah, ingat Bapak Ibu, Allah memberi aturan agar hamba itu baik, demi kebaikan hamba itu sendiri, bukan untuk Allah. Tetapi ada makhluk Allah yang hasad, yaitu iblis. Jadi qala rabbi bima ahwaitani la uzayyinna. Jadi ini iblis matur kepada Allah, bima ahwaitani, karena engkau telah menghukumi, ya ini memutuskan boleh, menghukumi boleh, mengecap boleh, ini, sebagai makhluk yang sesat. Nah ini, jadi iblis itu sudah dicap oleh Allah sebagai makhluk yang sesat, maka gelarnya nek Nabi sallallahu alaihi wasallam kan gitu nih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendengar iblis, laknatullah, itu embel-embelannya itu. Jadi iblis laknatullah, karena sepanjang masa dilaknat oleh Allah. Kebaikannya tidak dianggap baik dan tidak akan mendapatkan rahmat. Maka ini ahwaitani, engkau telah mengecap aku sebagai yang sesat. Nah ini. Maka ini janji iblisnya di sini, la uzayyinanna lahum, akan aku jadikan bagi mereka, atau bebasnya akan aku menjadikan lahum, hum itu Adam dan anak cucunya, memandang kemaksiatan di bumi itu baik. Nah ini Bapak Ibu, karena ya oleh karena itu maksiat-maksiat itu banyak penggemarnya, karena maksiat itu dipandang baik, disulap oleh iblis menjadi sesuatu yang baik. Nah ini, jadi nanti kembalinya kepada fasbiru tadi nih.
kita harus bersabar agar tidak memandang maksiat itu menjadi kebaikan. Selain itu la uwiyannahum ajma'in. Kalau di sini tadi kelompok yang di sini itu orang-orang yang memandang kemaksiatan menjadi baik. Kalau yang kelompok di sini orang yang sudah mampu menghindari kemaksiatan tetapi digoda oleh setan. Ya kita ini kelompok di sini. Kira-kira kita mampu menghalau enggak? Nah gitu nggih. Jadi ini kelompok yang orang-orang memandang maksiat itu baik. Kalau di sini sudah orang-orang baik, ning akan disesatkan. Maka kita harus hati-hati Bapak Ibu nggih, selalu mohon pada Allah agar tidak disesatkan oleh setan. Jadi ini berat Bapak Ibu. Maka nek salat ya sungguh-sungguh, ya jangan seremonial. Ya. Lah mau sholat itu nilainya gimana? Sudah baik. Meskipun nilainya tidak baik. Jadi mau sholat itu sudah baik. Allah sudah memberi pahala atas kemauannya. Dibuktikan dengan gerakannya. Semacam itu. Dibuktikan lagi dengan bacaannya. Padahal ruhnya belum ada. Itu sudah dinilai baik. Tinggal meningkatkan. Dan kenapa harus ditingkatkan? Karena sholat itu ibarat penghapus dosa. Maka daya hapusnya ringan, sedang, atau berat tergantung pelakunya. Jadikanlah sholat itu sebagai penghapus yang daya hapusnya luar biasa. Itu dijelaskan dalam hadis yang singkat aja saya terjemahkan. Nabi menjelaskan bahwa nanti di yaumul hisab seluruh manusia akan menderita. Seluruh manusia. Sahabat ya, tertarik untuk bertanya. Termasuk paduka wahai Nabi. Iya. Tuh. Nabi menjawab, iya Bapak Ibu. Lantas kita ini gimana kira-kira? Menderita atau enggak? Nah, ini. Terus dijelaskan penderitaan hamba itu sama dengan melaksanakan sholatnya di dunia. Jadi kualitas sholat itu akan menentukan berat ringannya penderitaan di yaumul mahsyar, hari yang terkumpul manusia di situ. Nah kita dalam melakukan sholat kira-kira gimana nih? Yang tahu panjenengan sendiri nggih. Jadi kira-kira masih berat atau tidak? Seluruhnya Bapak Ibu tidak hanya sholat wajib, seluruh sholat sunnah. Sholat sunnah yang paling baik gimana? Sholat sunnah yang mengikuti wajib qobliyah dan ba'diyah gimana? Ini terus gitu. Itu nanti yang akan menentukan berat ringannya di mahsyar. Gitu ya. Jadi untuk itu monggo di sholatnya dipelajari lagi yang kurang yang mana, ya, dipenuhi agar nanti mudah-mudahan Allah mempermudah kita semuanya supaya derita di hari kiamat nanti betul-betul derita yang ringan. Jadi derita yang ringan itu menurut Nabi lainnya merasa panas, tapi yang mendapatkan derita yang ringan itu merasa sejuk. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu. Amin. Ini Bapak Ibu untuk ayat Al-A'raf 87. Sebelum dilanjut ada yang ditambahkan? Tidak ada. Apa? Oh, hati yang mana? Oh, menentukan tadi nggih. Iya. Coba nanti saya carinya, Pak. Nek ndak salah Tirmidzi. Cuman jangan ditulis dulu nggih. Saya lupa nih.
Tadi Ustaz menyebutkan tentang masalah ini adalah hadis, tapi ada itu bukan hadis. Itu apakah sudah semacam bacaan biasa? Ini hadis itu. Yang disampaikan betul-betul hadis ya sampaikan, meskipun hanya artinya singkat gitu aja, tidak komplit gitu loh. Kalau dari hadis Bukhari ternyata ini kan salah kan? Ya salah, jangan disampaikan yang salah, sampaikan yang benar. Yang disampaikan yang benar gitu. Nah, tidak tahu ya tidak tahu gitu aja. Ya nanti kalau tidak apa-apa nih dalam terjemahan ya, terjemahan gitu. Ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, neng terjemahannya. Ya. Lah ya, nek saya caranya gitu, terjemahan singkat gitu aja. Nggak apa-apa itu boleh. Karena itu intinya nggih. Yang tidak boleh itu hadis rawahu Bukhari ning Indonesia terjemahan khusus gitu. Tidak dikatakan terjemahannya. Itu kan banyak yang menyampaikan gitu. Jadi menyampaikan bahasa Indonesia, bilangnya hadis Bukhari, tidak ada kata-kata ini arti dari, harusnya begitu. Jadi harusnya kan, apakah Nabi pernah berbicara dengan bahasa Indonesia? Kan belum, tidak pernah kan. Makanya bilang ini hadis ya Arabnya. Itu tulisan-tulisan banyak loh, dikritik ya tidak mau, banyak sekali. Banyak juga yang ngeritik. Nek bilang hadis tulis Arabnya atau sampaikan Arabnya gitu. Ini bilang hanya Latinnya, terjemahan, nah gitu. Kita harus hati-hati Pak. Ya, atau intinya ning dalam bahasa Arab boleh. Ini makna hadis itu boleh. Terus panjenengan misalkan pinter bahasa Arab, pakai bahasa Arab, tidak apa-apa. Ning sudah diberi embel-embel makna hadis, bla 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 pakai Arab semua, nah gitu. Bentuk khutbahnya keren nonton gitu. Itu boleh, tidak apa-apa. Dan itu sering disampaikan oleh orang-orang Arab sana. Nek khutbah, makna hadis atau al hadis fil makna itu boleh. Jadi kata-katanya banyak nggih, semacam itu. Nggih. Al hadis ning fil makna itu sama dengan makna al hadis. Masih ada? Tapi sebagai istilah-istilah tasawuf, ini tasawuf ini suatu ajaran, aliran, isma atau apa? Tasawuf itu aliran. Oh, iya. Jadi aliran yang menghamba kepada Allah dengan meninggalkan dunia. Maka ahli tasawuf itu nek dulu itu mesti menyingkiri keramaian. Seperti itu. Contohnya contoh yang ahli tasawuf juga terkenal itu Robiah Al-Adawiyah, wanita itu cantik dari anak jalanan, kemudian diupeni orang yang mampu, terus mau diberi istri oleh pejabat besar. Nah, cuman tidak mau. Saya pilih mendekatkan diri pada Allah. Nah, terus jadi tokoh tasawuf itu. Jadi dunia itu sudah tidak mau Pak, sama sekali. Itu contoh tokoh tasawuf yang terkenal itu juga nih, Robiah Al-Adawiyah. Dimingi-mingi istana itu hanya umur berapa gitu. Sudah tidak mau. Nah kadang sekarang yang kelompok tasawuf itu menurut saya bukan tasawuf, hanya mengaku. Maksud tasawuf numpake
apa itu Lamborghini seperti itu. Terus punya mobil mewah itu lebih dari 5. Itu tokoh tasawuf di Indonesia. Ya enggak usah disebut namanya ya. Di Indonesia tokoh tasawuf itu punya mobil mewah 5. Loh, terus untuk apa? Kita tidak diperkenankan untuk memiliki yang dibutuhkan itu secara berlebihan, Pak. Itu termasuk idaatul mal. Satu keluarga misalkan jumlahnya 5. Umpamanya cukupnya mobil 2 gitu aja, umpamanya umpama aja. Masa harus beri 5? Maka yang 3 itu dosa terus, Pak. 2 sudah cukup, keluarganya 5 jumlahnya. Lah kecuali nanti ada kebutuhan yang lain gitu. Umpamanya tadi 2 aja sudah cukup misalkan itu loh. Kok beli 5, apalagi sampai apa itu mengoleksi, itu dosanya dikalikan harganya itu. Koleksi mobil mewah. Wah. Sementara rakyat yang banyak yang makan aja sulit nih. Semacam itu. Kalau di berita-berita kan banyak di YouTube itu. Berita yang inspiratif itu nggih. Jadi makannya sulit dan lain-lain gitu, semacam itu. Ya. Jadi tasawuf aslinya begitu, Pak. Jadi pemahaman terhadap ajaran Islam ini jadi tidak butuh kehidupan dunia. Jadi makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi kalau saya sudah bisa makan dan bisa hidup, ngapain cari yang lain? Hanya itu. Jadi makan misalkan hanya pakai tiwul aja, tanpa lauk. Ini sudah hidup, ya sudah pakai tiwul aja. Seperti itu. Jadi bau sate itu sudah tidak tertarik. Nah kita bau sate nambah. Nah ini semacam, ya tidak dilarang sih, nambah-nambah tidak dilarang. Ini tadi kita bicara tasawuf gitu. Dasarnya Quran hadis. Cuman agak berlebihan dalam tadi. Jadi ada pendzaliman terhadap diri sendiri, terutama tubuhnya. Pendzalimannya di situ. Nah sekarang diadopsi oleh ahli thariqah. Ahli thariqah itu kan cabangnya luar biasa banyak. Padahal surat 3 ayat 108 ya. Jangan berpecah belah. Thariqah aja, namanya satu thariqah ini kelompoknya banyak. Jadi pecah belah ini. Jadi umat Islam sekarang ini kalau dinamakan apa? Mau dihancurkan. Itu nek sekarang memang kalah, tapi nek hancur tidak. Karena Allah menjaga. Tapi manusianya lah ini. Karena tadi apa? Belum sepenuhnya berpegang teguh kepada Quran hadis itu. Lah thariqah itu terus ngelantur. Contoh di tempat saya di desa itu, kelompok thariqah. Saya pernah hadir sekali. Ya ingin tahu aja gitu, karena diundang. Itu nek zikir, contoh zikir. Nek zikir harus nangis. Nek kamu tidak nangis, zikirmu tidak sah. Ngoten niku. Ini contoh berlebihan. Lah ketika saya hadir dan zikir ini saya ndak nangis, ora iso sing ditangisin apa? Nah ini. Terus teman saya di samping tak tanya, jenengan tadi ya nangis, nangis. Lah mergo apa? Wis pokoke nangis ngoten niku. Itu contoh yang dinilai berlebihan ya, semacam itu. Gitu Bang ya. Iya. Iya.
agak didekatkan. Kita harus meminta mohon kepada yang Ghafur untuk kita diampuni. Dan itu Allah sudah mengampuni. Jadi kalau begitu itu naik kembali. Yang Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun, Ghafurur Rahim, tidak hanya pengampun tapi Rahim juga. Rahim itu artinya memberikan rahmat selain kasih sayang ya. Yang lalu sudah pernah dijelaskan tentang rahmah, memberi rahmat. Nah, nek di akhirat rahmat itu artinya surga. Ya. Jadi selain Ghafur juga Rahim dan seterusnya. Pertanyaannya Pak, hamba dalam memohon ampunan ini kira-kira tenanan apa ora? Kan harusnya gitu. Di Jawa ada istilah kapok lombok. Ada enggak? Minta maaf baleni, minta maaf baleni. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Nek diampuni jelas, pasti Allah la yukhliful mi'ad, tidak akan ingkar janji. Tapi masalahnya leh minta maaf tenanan apa ora? Ya gitu. Contoh ya, contoh aja. Setiap sholat itu ada kata-kata minta ampunan. Robbi firli, ampuni aku ya Allah. Terus dalam sujud Allahumma firli, ampuni aku ya Allah. Terus begitu. Maka sholat bisa disebut istighfar gitu. Nama lain dari sholat istighfar. Gitu nggih. Itu di surat Az-Zariyat ayat 19. Nama lain sholat itu istighfar, doa juga. Nah, kalau hambanya dalam memohon ampunan tidak sungguh-sungguh, masih melanggar dan berulang kali, kira-kira diberi ampunan enggak? Nah ini, jadi maka Umar berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah dirimu terus menerus setiap hari sebelum nanti kamu dihisab, diadili oleh Allah. Terus Allah mengingatkan tadi dalam surat 17 ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bi ilm, dan seterusnya. Kamu jangan melakukan perbuatan nek kamu tidak tahu ilmunya. Nah ini. Nah, dalam memohon ampunan itu tahu ndak ilmu memohon ampunan? Contohnya nggih, contoh aja saya, ya Allah ampunilah aku. Terus begitu. Ning terhadap tetangga pendendam, kira-kira saya diampuni Allah enggak? Lah gitu. Kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah dengan tetangga pelit, medit. Diampuni enggak? Enggak. Nah, itu. Jadi antara doa dan perbuatan harus sinkron. Kalau saya mohon maaf pada Allah, saya harus juga pemaaf. Surat Ali Imran 134. Wal afina anin nas. Nah itu. Harus semacam itu. Jadi sekali lagi Bapak yang tanya, ampunan pasti diberikan. Cuman kita harus tadi mengoreksi diri sejauh mana gitu. Terus yang kedua, wala taqfu ma laysa laka bil ilm tadi. Bukti kalau hamba itu serius, ya serius mohon ampunnya kepada Allah, mau mempelajari aturan yang diberikan oleh Allah kepadanya, yaitu Al-Quran, surat 17 ayat 36. Nah, ini seperti itu Pak. Nggih. Masih ada? Sudah kan? Oh sudah ya. Oke, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.